Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila hari ini. Nah, apa kabar anak-anak Miss semuanya? Semoga abang kakak semuanya sehat dan masih tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anak Miss semuanya dapat memahami apa yang akan Miss sampaikan. Oke. Nah, kita masih di tema 2, tema persatuan dalam perbedaan dengan subtema bersatu kita teguh. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan benar. Kemudian, setelah membaca informasi tari indang, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dan langkah gerakan pola dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah membaca teks tentang sangsaka merah putih, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi PPKN. Pernahkah kamu mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan. Nah, mari kita simak teks berikut ini. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, jadi abang kakak sekalian ya, makna bersatu kita teguh tadi adalah menyatunya berbagai unsur dan perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, dan ras menjadi suatu kesatuan yang utuh sehingga muncullah suatu kekuatan ya. Jadi dengan kekuatan tersebut kita bisa mengusir penjajah dari tanah air kita dan kita bisa mencapai tujuan perjuangan bangsa kita, yaitu meraih kemerdekaan. Nah, kemudian makna dari bercerai kita runtuh yaitu apabila kita berpecah belah ya, tidak bersatu lagi, maka kekuatan itu pun akan hilang dan kita tidak akan bisa mencapai tujuan perjuangan bangsa kita. Jadi ya, persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk mewujudkan suatu tujuan negara ya. Jadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu harus tetap kita pertahankan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ya, abang kakak sekalian. Nah, kalau kita lihat kembali isi daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, itu baik di pembukaan maupun di isinya, yaitu menjelaskan tentang bagaimana ya pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
ya. Begitu juga di dalam Pancasila yang pastinya abang kakak semuanya sudah hafal ya. Nah, berikut ini ya Miss akan sampaikan Quran surat Al-An'am ayat 159 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Nah, jadi ya ayat ini menjelaskan tentang ya kita tidak boleh berpecah belah ya. Kemudian kita harus tetap bersatu. Nah, apabila ya mereka menjadi terpecah belah menjadi beberapa golongan, nah itu bukan lagi tanggung jawab Nabi Muhammad ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan agar kita tetap bersatu dan jangan terpecah belah. Jadi seandainya pun mereka tetap terpecah menjadi beberapa golongan ya, maka itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya sesungguhnya itu menjadi urusan mereka sendiri ya kepada Allah. Nah, kemudian Allah akan memberitahukan apa yang telah mereka perbuat nantinya ya. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangatlah penting. Oke, kita ke materi berikutnya yaitu materi SBDP. Nah, kita akan melihat ya bagaimana pola lantai tari indang. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya sudah pernah disampaikan ya bahwa pola lantai tari indang itu adalah menggunakan pola lantai horizontal atau lurus. Nah, di mana penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Nah, tari indang ini berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Nah, tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Ya, nah tari indang ini menyerupai tari saman ya, tapi bukan berarti tari indang ini sama dengan tari saman ya. Jadi tari indang ini berasal dari Sumatera Barat, sedangkan tari saman itu berasal dari daerah Aceh. Nah, adapun tari indang ini ya mengandung makna ya agar sebagai sesama manusia itu kita harus saling bertegur sapa ya agar tercipta keakraban di antara sesama manusia ya. Nah, berikut ini Miss akan perlihatkan ya tutorial tari indang. Nah, di pertemuan sebelumnya juga sudah pernah kita lihat sama-sama.
Nah, oke, tadi sama-sama kita sudah lihat ya video tentang tutorial tari indang. Nah, abang kakak sekalian ya, Miss kan sudah menugaskan kepada abang kakak untuk membuat rekaman ya tentang tutorial tari indang. Nah, Miss tunggu ya abang kakak ya untuk videonya, kirimkan ke WA Miss. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi IPA. Nah, abang kakak sekalian, abang kakak bisa lihat di sini ya, ada gambar bumi ya, dimana itu ada dua bagian. Yang bagian atas kita bisa lihat ya sama-sama. Di situ bumi yang gersang, tandus ya, banyak gedung-gedung bertingkat, kemudian pabrik ya dengan asap pabriknya, kemudian ada kendaraan. Nah, kemudian kalau digambar yang bagian bawah kita bisa lihat bumi yang dia tersenyum. Situ terdapat ya pohon-pohon. Nah, di situ ada tulisan ya, tanam pohon di bumi untuk masa depan kami. Nah, kemudian di gambar kedua, nah kita juga bisa lihat di sini ada gambar bumi dan banyak ya pohon-pohonnya. Nah, di situ ada tulisan 1000 pohon selamatkan bumi. Nah, kemudian di gambar 3 ya kita bisa lihat berbagai jenis hewan ya, kemudian ada tumbuhan juga. Nah, di situ ada tulisan ya, selamatkan mereka untuk masa depan sekarang. Nah, abang kakak sekalian, nah gambar tersebut adalah gambar apa? Iya, gambar tersebut adalah gambar poster ya, yang mengkampanyekan untuk menyelamatkan bumi ya, menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, Tuhan telah menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, abang kakak, Allah telah menciptakan berbagai jenis hewan dan tumbuhan ya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun dalam pemanfaatannya terkadang manusia tidak bijaksana ya, banyak perilaku-perilaku manusia yang justru merugikan bagi keseimbangan ekosistem dan bagi manusia itu sendiri ya, misalnya menggunakan energi secara berlebihan, kemudian melakukan penebangan liar, melakukan perburuan liar. Nah, sehingga keberadaan hewan dan tumbuhan itu menjadi langka ya. Nah, seharusnya sebagai warga negara yang baik itu kita perlu bersatu untuk melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia itu dapat hidup dengan sejahtera ya. Hewan dan tumbuhan itu dapat dinikmati sampai dengan ke anak cucu kita nantinya gitu ya. Oke, nah sekarang abang kakak sekalian ya, latihannya itu adalah pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Jadi banyak ya contoh tumbuhan dan hewan yang perlu dilestarikan. Contohnya itu kalau tumbuhan misalnya ada bunga Rafflesia arnoldi ya, kemudian kalau hewan misalnya ada harimau Sumatera, kemudian ada gajah Sumatera, ada orangutan, ada badak ya, ada komodo. Nah, abang kakak kemudian buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah ya agar tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Nah, kamu bisa mempelajari poster di samping ya. Kemudian postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Nah, jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Nah, jadi abang kakak nanti di sini ya latihannya adalah membuat poster ya
tentang melestarikan hewan dan tumbuhan. Jadi abang kakak bisa pilih ya jenis tumbuhan dan hewannya, kemudian kakak gambarkan ya, kakak abang gambarkan dan buatlah kalimat ajakan ya untuk mengajak orang yang melihat poster tersebut menyelamatkan bumi atau melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, tugas ini abang kakak buat di kertas HVS ya. Jadi nanti digambar di kertas HVS, kemudian apabila sudah selesai nanti dikirim melalui WA Miss ya. Miss tunggu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia ya. Nah, ini ada beberapa teks tentang sang saka merah putih ya. Mari sama-sama kita baca. Sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Nah, karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Nah, abang kakak sekalian, di sini ya ada adik Simba ya. Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini kita akan berdiskusi ya, membuat kalimat ya yang mengandung adik Simba berdasarkan teks tersebut tadi ya. Jadi kita dari teks ini kita bisa menentukan ya tadi apa. Nah, apa yang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, ini kita lihat di teks yang pertama, yaitu sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional. Nah, kemudian di mana ya. Nah, untuk di mana ya, kita lihat di teks yang ketiga ya, di mana bendera merah putih itu disimpan ya. Bendera merah putih sang saka merah putih ini disimpan di Museum Nasional. Nah, kemudian kapan ya? Nah, kita bisa lihat di teks yang kedua ya. Nah, bendera pusaka merah putih ini ya dibuat pada tahun 1944. Kemudian siapa? Nah, siapa yang membuat bendera pusaka merah putih ini? Nah, di teks yang kedua juga kita bisa lihat ya, di situ bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati ya. Kemudian mengapa? Nah, itu di teks yang terakhir kita lihat ya, karena usianya yang sudah tua, maka sang saka merah putih itu terakhir kali berkibar yaitu pada tahun 1969 ya. Kemudian bagaimana? Nah, kita lihat ya bahwasanya bendera sang merah putih itu berbahan ya, bahan benderanya itu terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Nah, itulah tadi ya kalimat-kalimat pertanyaan ya yang kita bisa
buat berdasarkan teks tentang Sang Saka Merah Putih. Jadi teks tersebut ya sudah mengandung adik Simba. Nah, abang kakak sekalian, itulah tadi materi kita hari ini. Mari sama-sama kita simpulkan ya. Jadi kita tadi sudah mencari adik Simba ya dari teks tentang Sang Saka Merah Putih. Kemudian kita sudah belajar tentang makna bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian kita mempelajari tentang pola lantai, tari indang, dan mempelajari ya membuat poster ya yang berkaitan dengan melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, abang kakak sekalian, ingat ya latihannya tadi, yaitu membuat poster tentang melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian abang kakak juga jangan lupa untuk mengirimkan video ya gerakan tari indang ya. Jadi tetap semangat belajarnya di rumah, dikerjakan latihan-latihannya ya. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini ya sampai akhir. Kita ketemu lagi di materi yang berikutnya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.